Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala 'alaina rasulan min waladi adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwal hayyul qayyumur rahman. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul insi wal jan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'du. Pemirsa Sanak BITV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah selalu berbahagia. Saya doakan lancar semua urusan, qabul hajat, dan Allah berikan kemudahan dalam semua urusan dan kelapangan dalam rezekinya, insya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah bisa kembali dalam program syiar ini. Semoga keberadaan kita menyaksikan tausiah dan dakwah ini merupakan langkah kita dimudahkan oleh Allah nantinya untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Sanak BITV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada program syiar yang lalu kita sudah membicarakan kedudukan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dalam bentuk hikmah Isra Mi'raj. Apa saja hikmah-hikmah, mutiara hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal. Yang pertama kita dapat mengambil hikmahnya adalah, hikmah yang pertama, yang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rohani yang suci, rohani yang bersih, yang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita mengatakan demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra Mi'raj itu, ketika sebelum Isra itu Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih diceritakan dibelah dulu dadanya ya oleh malaikat Jibril, ya, itu diisi dengan ilmu, ya, iman dan hikmah. Dicuci terlebih dahulu. Ini memberikan isyarat untuk menghadap Allah, untuk bertemu Allah. Yang bisa ketemu dengan Allah adalah rohani yang suci, ruh yang suci. Pemirsa, manusia terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani, jasadiyah, tubuh kasar. Ada unsur rohani. Jadi kalau jasadiyah, tubuh kasar ini anasirul ardi, tercipta dari unsur dari bumi, ya. Sedangkan rohani itu tercipta dari anasirus sama, unsur dari langit. Makanya kalau jasadiyah dia akan kembali kepada asalnya bumi pula. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami ciptakan kamu, ke dalam tanah akan kami kembalikan kamu jasad. Dia akan kembali pada asalnya tanah pula. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, tapi dari dalam tanah pula akan kami bangkitkan kamu pada suatu kali yang lain. Tapi kalau rohani, ya, ini ada 4 yang disebut dengan rohani manusia: ruh, akal, nafsu, dan qalbun atau hati atau jantung. Ruh ini adalah dari anasirus sama, dari unsur dari langit, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi Allah kepada manusia. Maka ini suci. Maka sayang kadang-kadang
ketika ruh itu diberikan suci oleh Allah SWT, tapi ketika lahir ke dunia kotor dengan berbagai dosa dan maksiat. Makanya orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, itu yang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jasad kita yang dekat dengan Allah tidak bisa. Tapi yang bisa dekat dengan Allah adalah ruh kita yang suci dan rohani kita yang bersih menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah, menyatu itu dengan jasad dan ruh beliau. Tetapi kita tentu adalah dengan rohani kita, ruh kita bisa menyatu atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah Allah itu adalah immateri, maka yang bisa dekat dengan manusia dengan Allah adalah immateri manusia, yakni adalah ruh. Maka harus kita sucikan. Sebagaimana Nabi Muhammad itu dibersihkan dulu dadanya, dibelah dulu dadanya, diisi dengan ilmu, hikmah dan keimanan. Artinya kalau kotor ruh kita dengan berbagai dosa, berbagai maksiat, nafsu kita dengan tidak terdidik dan tidak terbimbing, ya, maka sulit untuk bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Atau dalam ayat lain, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya ataupun membersihkan dirinya tersebut. Ini isyarat pertama yang dapat kita ambil kesimpulan perspektif tasawuf bahwa yang bisa dekat dengan Allah adalah ruh yang suci, rohani yang suci. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Sanak BI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita membicarakan tentang hikmah Isra Mi'raj. Yang kedua, hikmah Isra Mi'raj adalah untuk mendapat ketenangan itu perlu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ketentraman jiwa itu perlu curhat dengan Allah, perlu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita menyimpulkan itu? Karena kalau kita lihat dalam sejarah, Isra Mi'raj itu terjadi, ya, itu pada tahun Amul Hazni, tahun duka cita. Jadi ada yang menyatakan tahun 10 dari kenabian, tahun itu tahun Nabi Muhammad berduka cita. Nabi Muhammad mengalami kegelisahan jiwa karena meninggalnya orang sangat berperan yang sangat berarti dalam kehidupan Nabi Muhammad. Yakni adalah pertama meninggalnya istri beliau Khadijah radhiyallahu an yang menopang, yang mendukung dakwah Nabi terutama dalam segi ekonomi. Yang kedua meninggalnya pada tahun itu paman beliau Abu Thalib yang mendukung dakwah beliau dari segi keamanan dan kelancaran dalam berdakwah. Meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Thalib paman beliau, Nabi Muhammad terpukul kejiwaannya, bersedih yang sangat mendalam, kurang semangat. Kenapa? Hilang orang yang sangat penting dalam kehidupannya. Kalau bahasa anak muda sekarang ya gegana lah, gelisah, galau dan merana. Atau andilau, ya antara dilema dengan galau. Pokoknya ya karena berduka, bersedih yang sangat. Maka untuk menghibur Nabi Muhammad, untuk memberi ketenangan dan ketentraman Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan, diperjalankan oleh Allah, dipanggil Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di puncak Mi'raj. Kelezatan luar biasa, ketenangan luar biasa ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, pemirsa Sanak BI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ada masalah, kalau kita ada problem kehidupan, jangan salah memilih obat. Jangan salah tempat curhat. Curhatlah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah, sampaikanlah keluh kesah kita kepada Allah, biar kita mendapat ketenangan.
zikrullah, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, mengingat Allah, dan mengadu persoalan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat kita ambil, insya Allah mendapatkan ketenangan. Ketahuilah, sesungguhnya bizikrillah, dengan menyebut Allah, berzikir kepada Allah, dekat dengan Allah, curhat dengan Allah, tatmainnul qulub, dapat menenangkan hati, dapat menenangkan jiwa, menenteramkan jiwa. Pemirsa, kita sangat menyayangkan bahwa banyak orang yang salah memilih obat dalam kehidupan. Ada kadang-kadang remaja jalan pintas ketika ada masalah kehidupan, gara-gara tidak direstui oleh orang tua dengan calonnya, ada yang ingin bunuh diri. Ini salah obat. Ada yang gara-gara diputusin pacar, minum baygon, minum racun. Ini kan salah obat. Ada yang masalah ekonomi, dia ingin bunuh diri, terjun jurang. Ini salah obat. Ada yang ingin mencari ketenangan, dia minum narkoba, minum sabu-sabu dan lain-lain, morfin, ganja dan sebagainya untuk mendapat ketenangan. Ini salah. Obatnya adalah bertemu dengan Allah, zikrullah, curhat dengan Allah. Begitulah Nabi Muhammad ketika tahun duka cita bersedih, merana, maka Nabi dipanggil Isra Mi'raj, tenang, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lezat, hilang semua penderitaan, hilang semua kesedihan. Ini hikmah pertama. Yang kedua yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Yang ketiga, hikmah Isra Mi'raj yang dapat kita ambil adalah bahwa sholat adalah merupakan wasilah atau media untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil Mi'raj, bertemu dengan Allah, itu intinya adalah menerima kewajiban sholat. Mungkin pemirsa masih ingat dalam riwayat Mi'raj, berapa rakaat yang diterima oleh Nabi ketika Nabi menerima perintah sholat itu. Yang diterima oleh Nabi ketika di puncak Mi'raj itu, kewajiban sholat untuk umatnya adalah khamsuna sholatan, 50 kali dalam sehari semalam. Tapi Nabi Muhammad akhirnya minta kurang, atas saran Nabi Musa, minta diskon, tinggallah 5 kali dalam sehari semalam. Jadi artinya apa? Sholat itu hal yang penting. Itulah media yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ungkapan para ulama, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang beriman, naik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad mi'raj dengan jasad dan tubuh beliau, kita bisa mi'raj itu melalui sholat. Maka ketika kita sholat itu Allahu Akbar, ya, ketika kita niat dan takbiratul ihram, itu hakikatnya kita mi'raj. Badan kita ya di dunia, fisik kita ya di masjid ataupun di musholla, tapi sebenarnya rohani kita mi'raj, terbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabdil, intiqal, berpindah dari alam nasud, alam kemanusiaan menuju alam lahud, alam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu khusyuk. Maka Imam Nawawi menyebutkan sekurang-kurangnya khusyuk dalam sholat itu ketika takbiratul ihram dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah dianggap khusyuk. Karena disitulah mi'rajnya, naik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Yang diwajibkan 5, ya, selebihnya disunahkan dan tidak menjadi kewajiban bagi kita. Itu pun ketika Nabi Musa beri saran, minta kurang lagi wahai Muhammad. Tapi kata Nabi Muhammad, waqad istahyaitu, saya malu minta kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi mengatakan saya malu minta kurang kepada Allah, bergema suara dari aras. Allah berfirman, wahai Muhammad, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Walaupun umatmu mengerjakan 5 kali sehari semalam sholat itu, tapi nilainya tetap 50 kali dalam sehari semalam. Jangan tinggalkan sholat, karena itu wasilah, media untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, program Syiar akan kembali setelah
pesan-pesan yang satu ini. Pemirsa Sanak BITV yang dirahmati Allah SWT, insya Allah keren siapa yang menyaksikan program syiar ini karena membahas kajian-kajian keagamaan, insya Allah. Kita melanjutkan kajian kita, hikmah Isra Mi'raj yang ketiga adalah waktu yang paling baik untuk bertemu Allah. Waktu yang paling baik untuk dekat dengan Allah adalah malam hari. Malam hari itu waktu yang terafdol, terbaik untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menemui Allah, untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya dulu dengan pemirsa di rumah. Isra dan Mi'raj itu terjadi malam hari apa siang hari? Tentu pemirsa akan menjawab malam hari, karena jelas ayatnya menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya lailan pada malam hari. Kenapa tidak naharon, misal siang hari misalnya? Tapi jelas Allah mengatakan itu malam hari. Dan Mi'raj itu pun terjadi pada malam hari. Ini isyarat bahwa waktu yang paling baik untuk berdoa kepada Allah, untuk mengadukan permasalahan kita kepada Allah adalah malam hari. Luar biasa. Maka oleh sebab itu mari kita beribadah pada malam hari, terutama sepertiga malam yang akhir, waktu-waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah kamu, bertahajudlah kamu sebagai tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan Allah menempatkan kamu atau memberikan padamu maqaman mahmuda, tempat yang sangat terpuji. Ini ayat Al-Quran menyebutkan keutamaan bagaimana bagusnya, afdolnya sholat malam atau beribadah pada Allah pada malam hari. Isra Mi'raj dilakukan dalam kesunyian. Ketika Nabi pada malam hari, ketika orang sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Begitulah kalau kita ingin Mi'raj dengan Allah, berjumpa dengan Allah, berzikir pada Allah, berdoa pada Allah, sholat malam, memunajat pada Allah, malam hari itu lebih bagus. Maka Nabi pernah memberikan pesan kepada sahabat-sahabat beliau ketika sampai di Madinah, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, beri makan orang lain, wasilul arham, sambunglah hubungan silaturahmi. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah kamu ketika orang lain sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Ini waktu yang terbaik untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi pernah menyampaikan dalam hadis beliau bahwa salah satu yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti, ya, itu adalah warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Orang yang mengingat Allah pada waktu sunyi, pada waktu malam hari, tanpa terasa keluarlah air matanya. Karena mengingat begitu banyak dosanya, mohon ampun pada Allah, atau merasakan kebesaran Allah begitu luar biasa, ataupun mengakui kelemahan dan kedhaifan dirinya, maka tanpa terasa keluar air matanya. Jadi banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang menyebutkan beribadah pada malam hari, dekat dengan Allah SWT, itu mustajab doa. Ada juga kalimat wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur, waktu-waktu menjelang subuh, mereka itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Itu ciri khas yang terbaik, yang terbagus demikian. Memohon ampun kepada Allah, berzikir ketika pada malam hari tersebut. Pemirsa Sanak BITV yang dirahmati Allah SWT,
Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa bangun malam, untuk melaksanakan nelpon Allah, berhubungan dengan Allah di nomor sholat tahajud ataupun qiyamul lail, baik di Ramadan dengan tarawihnya ataupun di luar bulan Ramadan. Waktu yang paling baik adalah malam hari, karena disebutkan juga dalam hadis pada sepertiga malam yang akhir itu Allah turun ke langit dunia, itu memanggil, man yada'uni fa'astajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Man yastaghfiruni, siapa mohon ampun kepadaku akan aku ampuni dosanya. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, akan aku jawab, akan aku kabulkan permintaannya. Luar biasa maknanya tersebut. Yang terakhir, hikmah Isra Mi'raj dapat kita ambil adalah hendaklah kita memilih yang baik. Umat Islam memilih yang baik. Dari mana kita dapat menyimpulkan itu? Pemirsa mungkin ingat sejarah Isra Mi'raj itu, riwayat menceritakan ketika Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, itu Nabi Muhammad diberi minuman oleh malaikat Jibril 2 gelas. Satu minuman berisi susu, satu minuman berisi arak atau khamar. Nabi Muhammad disuruh pilih hai Muhammad. Maka Nabi Muhammad mantap memilih minuman susu. Kata malaikat Jibril, asabtal fitrah, bagus pilihanmu wahai Muhammad, benar pilihanmu wahai Muhammad, engkau memilih susu. Untung engkau tidak memilih khamar, untung engkau tidak memilih arak hai Muhammad. Kalau kamu memilih arak atau khamar, maka banyak umatmu akan mabuk, akan minum khamar tersebut. Nah, Nabi Muhammad saja sudah memilih susu, tapi masih banyak juga umatnya yang memilih hal yang tidak baik, khamar dan narkoba dan lain-lain itu. Ini riwayat ini memberikan kesan kepada kita bahwa kita hendaklah memilih yang baik, memilih makanan yang baik, yang tidak hanya halal, ya, tapi juga ada halal yang thayyib, yang bagus. Kita memilih tata cara yang baik, bergaul yang baik, cara makan yang baik, bersilaturahmi yang baik. Jangan memilih budaya-budaya yang tidak baik. Karena pernah Nabi bayangkan, la tatba'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Sungguh nanti kamu akan mengikuti budaya-budaya orang lain sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Jangan terima budaya-budaya yang tidak baik, cara pergaulan yang tidak baik, cara berpakaian yang tidak baik, karena itu akan membuat kehidupan kita tidak baik dan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Pilih yang baik apapun, jangan memilih yang tidak baik. Semoga hikmah Isra Mi'raj tadi dapat kita ambil kesimpulan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memberi bekas dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.